Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan kenikmatan yang paling agung, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Kemudian nikmat bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga taufik, pertolongan dari Allah untuk bisa istiqamah dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atas petunjuk yang benar, istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengikuti pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita akan membahas sebuah tema yang kita ambil dari kitab Arba'una Hadithan fi 'Uddatil Muslim fil Bala'i wal Waba', yaitu ada 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai senjata seorang muslim dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi wabah. Jadi ada 40 hadis Nabi yang sangat-sangat berfaedah, bermanfaat bagi kita, khususnya kita sekarang ini berada di zaman, di masa pandemi, di waktu-waktu yang banyak tersebar wabah virus, ya, yaitu COVID-19, COVID-19, virus corona, yang mana apabila kita tidak mengetahui petunjuk yang benar, maka kita akan salah langkah. Kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipungkiri, ya, ketika terjadi pandemi seperti ini, ya, ada sebagian manusia yang bersikap, berucap tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu keyakinan seperti keyakinan tentang penyakit menular dengan sendirinya tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sebuah keyakinan dan anggapan yang
menyimpang dari akidah yang benar. Ya, karena segala sesuatu itu terjadi atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang terkena musibah, terkena wabah, kadang ada ucapan-ucapan yang melanggar syariat. Ada sikap, ada perbuatan, ada tindak tanduk ya yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sakit demam, ya kadangkala seseorang mencela. Ya, ketika seorang mendapatkan musibah, kadangkala tidak kuasa untuk melakukan hal-hal yang melanggar agama. Ya, maka sangat penting bagi kita sebagai kaum muslimin yang memiliki panutan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran, yang membawa petunjuk yang benar. Maka kita harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa wabah, di masa-masa tatkala kita terkena musibah. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sangat penting sekali untuk kita mengetahui yaitu wejangan-wejangan dari Rasulullah, petunjuk-petunjuk yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang muslimah tatkala terkena musibah ataupun terkena wabah. Ya. Nah, hadis yang pertama dari 40 hadis dalam menghadapi musibah dan wabah adalah tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Yaitu bab yang menjelaskan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Ada dari umatku, yaitu 70,000 dari umatku akan masuk surga tanpa dihisab. 70,000 dari umatku akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, dan juga mereka tidak bertatayyur, merasa sial dengan sesuatu. Tatayyur. Jadi mereka tidak meminta ruqyah dan mereka pun tidak bertatayyur, merasa sial dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan dalam riwayat yang lain disebutkan satu lagi, yaitu orang-orang yang tidak memakai besi panas untuk mengobati lukanya. Ya. Maka inilah hadis yang pertama dari 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan bagi seorang muslim untuk membentengi dirinya dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi wabah. Ya. Penulis menjelaskan أهم عدة تبعث الأمل في نفس المسلم هي كمال التوكل على الله عز وجل والثقة به. Bahwasannya senjata yang paling penting, senjata yang paling utama bagi seorang muslim yang akan bisa menumbuhkan asa ya pada diri seorang muslim itu adalah kesempurnaan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya bertawakal kepada Allah secara utuh, secara sempurna, dan benar-benar yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada rasa ragu-ragu dalam hati kita. Tapi hendaknya kita percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertawakal seutuhnya. Kita bertawakal secara sempurna, yaitu hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada makhluk, ya. Tidak kepada manusia, tidak kepada jimat, kepada batu, kepada jin, kepada sebab-sebab, tapi tawakal yang seutuhnya adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita sandarkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal adalah amalan hati. Jangan sampai ketika kita tertimpa musibah, jangan sampai ketika kita tertimpa wabah, maka hati kita bersandar kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, menggantungkan harapan kita kepada selain Allah, maka ini akan menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Maka senjata yang paling ampuh ketika seseorang yaitu tertimpa musibah, tertimpa wabah, maka sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika musibah mendatangi kita, yang mana kita tentunya tidak mau terkena musibah. Ya, tapi ternyata tiba-tiba kita tidak menyangka bahwasanya ada musibah menimpa kita. Ya, musibah secara umum. Baik itu musibah berkaitan dengan harta kita, musibah berkaitan dengan kesehatan kita, musibah berkaitan dengan diri kita, keluarga kita. Tiba-tiba datang. Ya, anak kita sakit. Ya, kemudian kita pun tidak punya cukup uang. Ya, karena memang ekonomi di saat pandemi ini tidak seperti dalam keadaan normal. Maka hendaknya yang kita ingat pertama kali adalah Allah
Rabbuna Azza wa Jal. Ya, yang pertama kali ketika kita tertimpa musibah, itu kita ingat kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah. Meminta kemudahan kepada Allah. Meminta kesabaran hanya kepada Allah. Meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Meminta yaitu agar dikuatkan hati, diberikan ketabahan, ya, dan bisa menghadapi musibah ataupun wabah tersebut dengan hati yang sabar, hati yang ridha. Ya. Maka ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkilun. Bagi orang yang bertawakal itu hendaknya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu terpaut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan seorang muslim itu kuat dalam menghadapi musibah ataupun wabah. Ya. Kalau hanya bersandar kepada manusia adalah makhluk yang lemah. Ya. Kadang-kala orang sakit, ya, dia menggantungkan dirinya kepada itu dokter. Bahwasanya dokter ini luar biasa, dokter yang profesional, dokter yang amat-amat ahli, dokter yang amat-amat menguasai di bidangnya. Tapi ternyata tidak bisa. Iya, tidak bisa untuk dokter itu memberikan kesembuhan, karena kesembuhan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menyelamatkan nyawa. Tidak bisa mengangkat penyakit. Maka seorang muslim ketika sakit dia bersandar hanya kepada Allah. Meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Ketika seorang muslim dia tertimpa kesulitan, maka yang pertama kali hendaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah dia bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan ketika sulit yang diingat itu temannya, yang ahli, telepon sana, telepon sini. Tapi hendaknya yang pertama kali itu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sulit maka kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menyelesaikan urusan-urusannya yang sulit. Agar Allah memberikan kemudahan dalam urusan-urusan yang susah. Ya, lalu dia berusaha untuk mencari, dia berikhtiar, dia berusaha, yaitu dengan cara-cara yang dibolehkan dalam agama. Meminta tolong kepada temannya yang ahli umpama. Tapi yang pertama kali harus diingat, yang harus disandarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka mendapatkan pujian bahwasanya ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Yang masuk surga tanpa hisab. Dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika tidak meminta ruqyah itu pun dia menginginkan yaitu tawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ruqyah. Ketika dia bisa meruqyah dirinya sendiri, maka dia tidak meminta kepada orang lain, meskipun meminta
untuk diruqyah itu diperbolehkan. Ya, akan tetapi dia tidak meminta karena ingin benar-benar bertawakal kepada Allah. Dia meruqyah dirinya sendiri. Dia bisa, dia mampu. Ya. Demikian pula dia tidak bertatayur, tidak merasa sial, karena dia sandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang membuat sial seperti apa? Seperti waktu, bahwasanya kalau bulan Selo ya dalam Jawa itu bulan yang sial, tidak boleh ada hajatan. Padahal bulan Selo itu bulan yang bagus, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ya, termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan, disucikan, diharamkan. Demikian pula keyakinan ya di antara manusia bahwasanya bulan Suro, yaitu bulan sekarang ini bulan Muharram, itu bulan yang sial. Ya. Ya ini seorang muslim yang memiliki akidah yang benar itu tidak bertatayur, merasa sial dengan sesuatu, baik dengan waktu ya kayak tadi itu. Bulan Selo, bulan Suro dianggap bulan sial. Ya, kalau melakukan kegiatan, kalau melakukan hajatan di bulan itu, maka pasti akan mendapatkan kesialan. Enggak benar seperti ini. Tidaklah benar keyakinan seperti ini. Ya, justru itu dia mencela masa, mencela waktu. Padahal Allah yang mengatur waktu. Ya, otomatis dia mencela Allah. Waliyadzubillah. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini haruslah dibersihkan dari jiwa seorang muslim. Ya, karena memang tidak ada waktu yang memberikan kesialan, tidak. Ya, segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah itu adalah takdir yang baik bagi hambanya, meskipun menurut hambanya itu tidaklah yaitu enak, tidaklah nyaman. Contohnya seperti sakit. Ya, Allah takdirkan kita sakit. Mungkin menurut kita sakit, kena penyakit ini, kena penyakit itu. Padahal kalau kita renungi ya dengan akal yang jernih, ya dengan hati yang bersih, maka kita akan dapatkan hikmah-hikmah yang begitu banyak, maslahat-maslahat yang begitu banyak bagi kita. Ya, kita bisa kembali kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena selama ini kita tidak mensyukuri nikmat sehat. Ya, nikmat sehat ini dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi kalau kita benar-benar merenungi, memahami, berpikir dengan jernih, maka tidak ada takdir Allah yang jelek bagi kita. Ya, justru akan membawa kebaikan, justru akan membawa kemaslahatan bagi kita. Itulah ciri seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya dalam agama kita tidak ada yang namanya tasya'um, pesimis. Ya. Ataupun tatayur tadi itu. Ya, merasa sial dengan sesuatu. Baru melihat atau ketika ada gelas jatuh, maka seolah-olah dia akan tertimpa kesialan.
dia akan tertimpa mara bahaya. Padahal nggak ada kaitannya. Gelas jatuh dengan ya akan terjadinya hal-hal yang buruk. Dari mana kita tahu? Kita nggak, kita tidak mengetahui hal tersebut. Ya, kita tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi kita pun tidak menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau ada gelas jatuh, pasti nanti akan ada musibah yang menimpa kita. Ya, melihat burung gagak, ya, berarti nanti ada yang mati. Ini hal-hal yang terlarang dalam akidah Islam. Ya, bertatayur. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka bertatayur dengan seekor burung. Kalau burungnya ke kiri berarti pasti akan mendapatkan malapetaka. Pasti akan mendapatkan musibah. Ini dihapus dalam agama Islam. Makanya jangan sampai keyakinan seperti ini ada dalam diri kita. Ya, di zaman modern seperti ini juga masih ada. Seperti ya, yaitu ramalan-ramalan bintang. Ya, bahwasanya kalau bintangnya ini nanti akan mendapatkan musibah, kecelakaan. Kalau tahunnya ini berarti nanti nasibnya jelek. Nah, ini semua masih ada sampai zaman sekarang. Sampai nomor 13 itu nomor keramat, dijauhi. Nah, ini semua masih ada. Meskipun zaman modern. Tapi ternyata keyakinan, pikiran masih ada yang berbau kesyirikan. Ya, maka bentengi diri kita dari hal-hal yang merusak agama. Ya, bentengi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ya, jangan sampai terkena ya hal-hal yang menyimpang dari agama, akidah yang benar. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwasanya kesehatan dan seorang terkena penyakit itu semua di antara hal-hal yang telah Allah tetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluknya. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi segala sesuatu telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Ya, makanya jangan sampai seseorang itu sampai murka ketika tertimpa musibah, tertimpa wabah. Jangan sampai murka. Ya. Ucapannya sampai mencela takdir Allah. Tidak ridha akan takdir Allah. Ya. Jangan sampai seperti itu karena segala sesuatu telah Allah takdirkan. Wajafal qalam. Ya, pena takdir telah menulis segala sesuatu. Sampai hari kiamat telah Allah tulis, telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan. Makanya di antara buah dan manfaat kita beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk itu adalah memunculkan ketenangan dalam hati kita. Ya, kita tidak yaitu murka, kita tidak mencela takdir Allah, tapi ketenangan. Ya, seorang Muslim ketika dia tertimpa musibah dia merasa tenang. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Bahwasanya
seorang yang beriman kepada Allah, beriman akan takdir Allah, maka Allah akan kasih hidayah pada hatinya. Hatinya merasa tenang. Ya, dan ini benar-benar karakter dan sifat seorang mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gelisah. Dia tidak gundah gulana. Tapi dia tenang dalam menghadapi takdir tersebut, dalam menghadapi musibah tersebut. Lalu dia berusaha dengan cara-cara yang dihalalkan, dengan cara-cara yang dibolehkan oleh agama. Ya. Seperti ketika orang sakit, maka dia berobat. Ya, dengan minum obat-obat yang dibolehkan secara syariat seperti madu, ya, habatus sauda, tapi dengan kadar yang cocok, yang sesuai, atau berobat kepada dokter, ya, yang memang benar-benar ahli di bidangnya, dan seterusnya. Ya, maka dia ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan terkena wabah, ya, dia yakin ini takdir Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, dan setiap takdir pasti baik bagi hamba. Meskipun menurut pemikiran manusia itu ya kurang baik atau tidak baik, tapi seorang mukmin dia berusaha untuk menanamkan dalam dirinya, dia percaya, dia yakin, dia beriman bahwasanya takdir Allah pasti baik. Ya, lalu dia berusaha dengan cara yang terbaik, ya, yang diperbolehkan oleh syariat agama kita yang mulia ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya tawakal itu adalah tempatnya di dalam hati. Makanya hati ini benar-benar harus diperbaiki. Hati kita ini harus benar-benar ya bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Ya, itu adalah hakikat tawakal. Hati kita bersandar, hati kita hanya bergantung kepada Allah. Akan tetapi ya, ketika seseorang bertawakal, itu tetap diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab, mencari sebab-sebab, yaitu ikhtiar, berusaha. Ya. Dan ketika dia berikhtiar, itu tidak menafikan tawakal dia. Contohnya seseorang umpama di hari ini dia tidak memiliki kecukupan uang untuk menafkahi keluarganya, maka dia tidak berpangku tangan di rumahnya menunggu rizki datang dari langit, berpangku tangan malas-malasan. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia lihat berasnya tinggal sedikit, LPG-nya mau habis, dilihat dompetnya kok waduh gak cukup. Ya, apa yang dia lakukan? Dia bersandar kepada Allah. Jangan sampai hatinya, waduh temanku, tidak apa-apa, temanku ada yang kaya kok, terus aku tak kesana aja. Jangan, tapi hatinya bersandar hanya kepada Allah. Ya Allah, ya, aku meminta rizki kepadamu. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Allahumma rizqni. Ya, meminta kepada Allah. Hatinya bersandar hanya kepada Allah. Ya, dia keluar untuk mencari nafkah, umpama jualan makanan. Dia bersandar hanya kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Engkau gerakkan hati orang lain untuk membeli. Ya.
Karena kita tahu ya, bahwasanya sebagus apapun ilmu marketing kita, sebagus apapun barang dagangan kita, kadangkala nggak ada yang beli. Cuma lewat aja. Orang-orang lewat, ngelihat, bagus ya, tapi nggak beli. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu dengan ikhtiarnya, ya, tidak serta-merta yaitu bisa mendatangkan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Makanya ketika dia bekerja, dia sandarkan hatinya hanya kepada Allah. Ya Allah, dia minta rezeki kepada Allah. Ya. Lalu dia berusaha untuk melayani pembeli dengan baik, ya, untuk mempersiapkan barang dagangannya dengan baik. Kalau dia jualan makanan, makanannya yang sehat, makanannya yang yaitu baik, bagus, menarik, ya. Kemudian harganya juga tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, paling cocok lah. Nah itu kan usaha manusia yang diperbolehkan, ya. Tapi yang paling utama, yang paling pertama adalah tawakal dia hanya kepada Allah. Nah, ya, maka tawakal ini adalah masalah hati. Ya, ketika dia ikhtiar, hatinya tetap tawakal kepada Allah, tetap bersandar kepada Allah. Demikian pula orang yang sakit. Ya, ketika dia sakit, kemudian dia berobat, ya, beli itu obat dengan resep dokter. Ketika minum obat itu pun dia harus yakin bahwasanya yang menyembuhkan itu bukan obat ini. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertawakal, ya, itu adalah orang yang benar-benar hatinya bersandar kepada Allah. Kemudian dia melakukan sebab-sebab, melakukan ikhtiar yang diperbolehkan oleh agama. Ya, jangan sampai karena ingin sembuh maka dia melanggar batasan-batasan syariat Allah. Ya, dia pergi ke dukun. Dia percaya jimat, percaya ini dan itu yang melanggar syariat. Jangan seperti itu. Ya, ini ikhtiar yang salah, usaha yang salah, usaha yang menyimpang dari agama yang benar. Maka dibutuhkan kesabaran. Ya, dalam kita menghadapi musibah ataupun wabah, ya, harus sabar, jangan sampai mencari cara-cara yang dia itu menerobos, melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah dan juga oleh syariat Islam yang mulia ini. Ya, maka ya, seorang muslim ketika dia berikhtiar jangan hanya bersandar pada sebab saja, tidak boleh. Ya, tapi dia harus bersandar kepada Allah karena itu adalah bentuk tawakal kepada Allah. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bertawakal hanya kepada Allah. Ya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencari ikhtiar atau melakukan ikhtiar, mencari sebab-sebab, ya, agar bisa dia itu, ya, keluar dari kesulitan-kesulitan, diberikan kemudahan dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasul kita, Nabi kita yang mulia, yaitu burung yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Ya,
seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan kasih rizki kepada kalian, ya, sebagaimana yaitu seekor burung, taghdu khimasan, ya, wa taruhu bitana. Di pagi hari itu burung itu kosong perutnya. Setelah itu dia mencari dan mencari makanan. Di sore hari pulang dalam keadaan kenyang, perutnya itu terisi. Ya, jadi tawakal kepada Allah tidak menafikan ikhtiar. Selama yang paling nomor satu itu adalah apa? Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan, ya, orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan urusannya. Allah akan tolong. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Ya, maka inilah yang harus kita pahami, yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya senjata ampuh, senjata yang paling kuat untuk kita menghadapi musibah dan wabah adalah dengan kita bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dan kita yakini bahwasanya takdir Allah itu pasti, ya, membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, sehingga kita tetap tenang, ya, dalam menghadapi musibah dan wabah, dan kita berikhtiar, yaitu berusaha dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat kita. Allah ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan penjelasan yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah, terutama di masa-masa pandemi ini, di masa-masa wabah ini, agar jangan sampai kita berpaling dari Allah, ya, agar jangan sampai kita bersandar kepada selain Allah. Yang paling pertama adalah kita, ya, berusaha di setiap saat untuk bersandar kepada Allah, meminta agar Allah menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang buruk. Ya, setiap hari kita meminta, setiap saat kita bersandar hanya kepada Allah. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, mungkin ini yang bisa kami jelaskan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman kepada kita, karena iman inilah yang akan menuntun kita kepada kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada ucapan dan perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.